berkorban 10 ekor sapi. Atau kalau sekiranya anak saya lulus tes, maka saya akan berpuasa sebulan penuh. Atau ketika sakit saya sembuh, saya akan berhaji tahun ini, dan seterusnya. Itu keseringannya yang terjadi di masyarakat. Nah, nazar yang seperti ini sebenarnya terlarang secara syariat. Nazar yang seperti ini terlarang secara syariat, dan asalnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tanzuru, jangan kalian bernazar. Fa innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak menolak takdir. Dalam riwayat fa innahu la yaruddu syai'an. Dia tidak menolak sesuatu. Ya. Tidak bisa menolak takdir. Jadi kalau Allah takdirkan dia tidak akan sembuh, dia terus tidak akan sembuh. Karena keyakinan jahiliyah sebagian berkeyakinan tatkala seorang bernazar, maka dia akan takdirnya berubah. Yang tadinya sakit dia sembuh, yang tadinya sulit dia menjadi dipermudah oleh Allah SWT, dan seterusnya. Nah, ini Rasul katakan la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak merubah takdir. Dalam riwayat, an-nazar la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya sakit menjadi sembuh, ya, yang tadinya sempit menjadi lapang. Ya, tidak merubah sesuatu yang Allah telah takdirkan. Fa innahu istakhraj min bakhil. Nazar itu keluar dari orang-orang yang bakhil, dalam riwayat syahih. Orang-orang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit? Karena dia tidak beribadah kepada Allah kecuali ada unsur timbal balik. Ya. Kalau Allah sembuhkan, baru dia mau berpuasa. Saya akan berpuasa kalau Allah sembuhkan. Demi Allah, saya akan berpuasa kalau Allah sembuhkan. Demi Allah, saya akan pergi haji tahun ini kalau lulus. Dan seterusnya. Atau saya mau umroh bulan ini kalau Allah mudahkan. Nah, ini ada unsur timbal balik. Nah, ya, ketika Allah tidak sembuhkan, dia tidak beribadah. Dari sinilah kata ulama, asalnya nazar itu makruh. Ya, asalnya. Tapi bisa terjatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan tatkala seorang bernazar dan punya keyakinan yang salah. Berkeyakinan nazar itu yang mendatangkan kebaikan. Nazar bisa merubah takdir. Tidak. Seperti itu. Makanya kata Rasul, nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, kecuali dari orang yang bakhil. Nah, tapi uniknya nazar, kalau sudah terlanjur terlafatkan, yang tadinya makruh, sudah terlanjur terlafatkan, maka dia menjadi hal yang Allah wajibkan. Ya, menjadi hal yang Allah wajibkan. Jadi kalau sudah terlanjur, kalau Allah sembuhkan, saya akan berpuasa sebulan penuh. Kemudian sembuh. Ya, kemudian sembuh. Maka, kata ulama, dia wajib untuk berpuasa sebulan penuh. Dia wajib untuk berpuasa sebulan penuh. Ya. Dan ketika sudah menjadi wajib, maka hal tersebut menjadi hal yang dicintai Allah SWT. Ketika tidak ditunaikan, maka seorang hamba jadinya berdosa. Seorang hamba jadinya berdosa. Kecuali pada satu titik, ketika dia bernazar, dia tidak sanggup. Ketika dia bernazar, dia tidak sanggup. Bermadorot kepada
fisiknya misalnya. Ya, puasa Ramadan saja seringkali dia tidak sanggup. Ini mau puasa nazar. Sebulan saja dia tidak sanggup. Ini dia berpuasa 3 bulan nazarnya. Yang seperti ini kata ulama ketika dia tidak sanggup maka wajib baginya membayar kafarat. Ya, sebagaimana Allah kafaratnya kafarat sumpah yamin. Fakafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Dapat pilihan, ya, boleh kasih makan 10 orang miskin, boleh memberi 10 pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nah, seperti itu. Kecuali kalau sekiranya nazarnya adalah nazar yang haram. Ya. Ini tidak boleh ditunaikan dan wajib membayar kafarat menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi misalnya dia bernazar kalau saya sembuh saya mau minum khamr, ya, atau hal-hal yang maksiat yang lainnya. Nah, ini tidak boleh ditunaikan karena itu hal yang haram. Tapi dia harus membayar kafarat sumpah. Ada juga nazar yang mubah. Ya, kalau saya sembuh, ya, saya akan futsal demi Allah, saya akan futsal misalnya di dalam sebulan penuh. Ini nazar yang mubah dan itu tidak wajib ditunaikan, tapi dia bayar kafarat sumpah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazar ayyuti Allah falyuti'hu. Man nazar ayyasi Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar yang itu merupakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia tunaikan ketaatan tersebut. Ya, ketaatan itu identik dengan ibadah. Kalau sembuh, saya mau puasa demi Allah. Kalau sembuh, saya mau berkorban. Kalau sembuh, saya mau umroh. Nah, ini adalah ketaatan, ibadah. Dan itu harus ditunaikan. Kalau dia tidak sanggup, maka dia bayar kafarat sumpah. Nah, ini kurang lebih penjelasan singkat tentang hukum-hukum nazar. Nah, tadi kita katakan, nazar adalah ibadah yang unik. Asalnya ketika dimulai, maka dia terjatuh dalam perkara yang makruh. Tapi kalau sudah terlanjur terlontarkan, terucapkan, maka dia menjadi perkara yang Allah SWT wajibkan. Ketika wajib, maka Allah mencintai seorang hamba yang melakukannya. Makanya Allah SWT puji di dalam Allah SWT puji di dalam Al-Quran di surat Yusuf, di surat Al-Insan, ayat yang ke-7, Allah berfirman, Yufuna bin nazar. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah. Yufuna bin nazri. Jadi, ini Allah sebutkan dalam rangka menjelaskan beberapa sifat-sifat para penghuni surga. Ya, para penghuni surga di surat Al-Insan, di antaranya yufu nabin nadri. Mereka menunaikan nazar yang sudah terlanjur mereka ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya nazar itu adalah bentuk pengagungan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu diserahkan kepada selain Allah, maka seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidaklah seorang hamba bernazar terhadap sesuatu, ya. Kalau terhadap Allah SWT berarti dia mengagungkan Allah. Sebagian orang bernazar kepada wali-wali, ya, demi wali fulan, demi sunan fulan, demi kiai fulan, demi habib fulan. Ini seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan. Atau dia bernazar kepada arwah-arwah gaib atau sosok-sosok mistik, demi Nyi Roro Kidul saya akan larung kepala kerbau. Nah, ini terjatuh dalam kesyirikan. Ya.
Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang berikutnya, jadi jelas ya, bahwasanya kenapa dikatakan nazar itu perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Kenapa nazar dikatakan beribadah kepada Allah SWT? Karena di situ ada unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, jadi sudah kita paham menolak keyakinan sebagian orang yang terjatuh ke dalam salah pahaman seolah-olah yang mendatangkan kebaikan itu nazar. Ketika dia bersumpah kepada Allah itu pun tidak boleh. Bernazar kepada Allah tidak boleh kalau punya keyakinan kebaikan itu dikarenakan nazarnya. Kata Nabi, an-nazar la ya'ti bil khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan itu Allah SWT. Mau kita bernazar, mau tidak bernazar, kalau sudah tetapkan, Allah takdirkan kebaikan untuk kita, maka akan datang kebaikan tersebut. Seperti itu. Kemudian Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 270. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Dan apa yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah, disebutkan oleh Syekh, yashmal kull sadaqatin maqbulah. Maksudnya seluruh sedekah, apakah yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan kepada seorang hamba. Dan apa saja yang dinazarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, baik nafkah yang diharapkan dengannya pahala Allah atau tidak, nafkah yang diterima Allah, sedekah yang diterima Allah atau tidak, atau nazar yang diterima Allah atau tidak. Dan Allah SWT akan membalas apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada dua ayat tersebut, bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Maka setelah kita paham nazar itu ibadah, haruslah ditujukan hanya kepada Allah. Dan tatkala nazar ditujukan kepada selain Allah, seorang hamba terjatuh ke dalam syirik akbar. Tatkala seorang hamba terjatuh ke dalam syirik akbar, berarti dia telah membatalkan keislamannya. Ya. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran juga dari kedua ayat, salah satu ayat tersebut, ayat yang kedua, kita telah menetapkan ilmu Allah SWT terhadap segala sesuatu. Jadi, ketika kita mengucapkan nazar, walaupun dalam kesendirian kita, di dalam kendaraan, di dalam kamar, atau di tempat-tempat terbuka, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Ya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah SWT itu mengetahui secara global maupun terperinci. Tidak ada perkara yang terjadi di alam semesta yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maha mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadir al-khalq bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh." Allah telah menetapkan takdir-takdir hambanya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kita tidak tahu berapa juta tahun umur bumi, berapa juta tahun umur langit dan bumi. Nah, 50.000 tahun sebelumnya, sebelum penciptaan alam semesta, itu Allah sudah tetapkan takdir-takdir hambanya. Allah sudah tuliskan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan. Ya. Jadi segala sesuatu
yang terjadi dalam semesta, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, Allah Maha mengetahuinya secara terperinci. Bukan secara global saja, tapi secara terperinci. Kemudian, yang kita bisa ambil pelajaran juga daripada ayat tersebut, itsbatul jaza alal amal. Bahwasanya segala amalan itu ada pertanggungjawabannya. Amal yang baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa yang beramal sekecil biji zarah daripada kebaikan, dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal sekecil biji zarah daripada keburukan, dia pun akan melihat ganjaran dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba itu melakukannya dengan sadar dan dengan akal dan penuh kesadaran. Di selama seorang hamba memiliki akal dan dia sadar, maka di situ ada pertanggungjawabannya. Di situ ada pertanggungjawabannya. Jika sudah tidak sadar atau tidak ada akal, maka hilang pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rufi'al aqlam an thalatha, anin naim hatta yastayqiz, anil majnun hatta yafiq, anis sabi hatta yablugh. Pena syariat, beban syariat itu diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama, dari anak kecil sampai dia balik. Anak kecil, dia akan lakukan apa yang dia suka tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Karena dia belum ada akalnya. Ya. Kemudian orang gila sampai dia tersadarkan. Kemudian yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia terjaga. Jadi apa yang dilakukan oleh orang gila tidak ada hisapnya. Karena tidak ada akalnya. Apa yang diucapkan oleh orang yang tidur, walaupun ucapan tersebut ucapan kekufuran atau kemaksiatan, itu tidak ada hisapnya. Jadi itu amalan akan dibalas oleh Allah SWT tergantung akal dan kesadarannya. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Disebutkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja. Tanpa unsur kesengajaan, tanpa akal pikiran, maka seorang hamba tidak akan diberikan hukuman. Ya. Demikian juga dia tidak akan diberikan pahala dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang dia tidak sadari dia lakukan. Ya, makanya pena syariat terangkat, tidak dicatat plus, tidak dicatat minus. Ya. Kemudian yang keempat, dalam ayat tersebut ada anjuran untuk seorang hamba menunaikan nazarnya. Ya. Nazar, tadi kita katakan suatu ibadah yang unik. Dimulai makruh, ibadah yang terlarang. Subhanallah. Tapi kalau sudah terlanjur menazar, maka wajib. Selama nazar tersebut adalah nazar yang merupakan ketaatan kepada Allah. Nazar untuk pergi haji, bernazar untuk umroh, bernazar untuk berpuasa, bernazar untuk menyembelih korban, bernazar untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang lain, baca Quran, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Ya, maka itu wajib untuk ditunaikan selama seorang hamba sanggup menunaikannya. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan sebuah hadis. Wa fis sahih, di dalam sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah SWT meridhoinya, mukminin, istri tercinta Rasulullah SAW setelah Khadijah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala,
Man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia tunaikan. Hendaklah dia tunaikan ketaatan tersebut. Demi Allah, saya akan umroh bulan depan. Demi Allah, saya akan berpuasa 10 hari bulan Sya'ban dan seterusnya. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan. Demi Allah, saya akan minum khamar kalau saya lulus. Ya, itu nazar maksiat. Nazar waliyadzubillah, nazar maksiat. Maka janganlah sekali-sekali dia tunaikan nazar maksiat tersebut. Dia cukup membayar kafarat yamin, kafarat sumpah. Sebagaimana hadis di Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, kafaratun nazar, kafaratul yamin. Hadis yang umum sifatnya. Kafarahnya nazar itu sama dengan kafarat sumpah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Ya. Dan kaitannya hadis ini dengan bab ini, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan nazar itu kadang-kadang berupa ketaatan. Ya. Ada nazar berupa kemaksiatan. Kalau nazar berupa ketaatan, hendaklah dia tunaikan. Dan kalau nazar berupa kemaksiatan, janganlah dia tunaikan. Ya. Ada nazar yang tengah-tengah. Ya. Bernazar yang mubah sifatnya. Maka ini pun tidak perlu ditunaikan. Banyak orang bernazar nanti, kalau anak saya lulus, saya mau gundul. Nah, ini tidak perlu, bukan ibadah. Nggak ada ibadah menggundul kecuali ketika tahallul haji ataupun umroh. Tapi dalam keseharian, ngapain orang gundul? Mencukur rambutnya. Ada macam-macam orang. Ya. Nah, ini tidak perlu ditunaikan. Jadi nazar yang semua nazar, baik nazar yang ibadah, nazar mubah, nazar haram, itu kalau seorang hamba bernazar ibadah, kemudian dia tidak sanggup, maka dia bayar kafarat sumpah. Bernazar mubah, dia bayar kafarat sumpah. Bernazar maksiat, dia bayar kafarat sumpah. Jadi yang wajib untuk ditunaikan itu cuma nazar yang sifatnya adalah ibadah dan ketaatan. Itu pun ketika dia sanggup untuk menunaikannya. Ketika dia usahakan untuk dia tunaikan dan dia tidak sanggup, maka dia cukup bayar kafarat sumpah. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bosnya nazar adalah ibadah. Tahu dari mana? Karena itu perintah Rasul. Hendaklah dia tunaikan. Dan hukum asalnya perintah adalah wajib. Jadi menunaikan nazar yang itu adalah ibadah dan seorang hamba sanggup untuk melakukannya, maka itu adalah perkara kewajiban. Dan wajib itu adalah perkara ibadah. Perkara ibadah yang apabila ditujukan hanya kepada Allah, maka seorang hamba mewujudkan perkara tauhid. Dan apabila diserahkan urusan Allah, maka seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengagungkan kepada selain Allah SWT. Bernazar kepada wali-wali, bernazar kepada nabi. Ya. Banyak, masih banyak sampai sekarang. Bernazar kepada arwah-arwah gaib, tokoh-tokoh mitos-mitos dan mistik-mistik. Bernazar kepada Nyi Roro Kidul. Banyak. Jadi kalau
anak saya sembuh, pesan kiai, ya pesan sang dukun, macam-macam. Banyak sekarang dukun gelarnya kiai, banyak dukun gelarnya ustadz, banyak dukun gelarnya habib, banyak dukun gelarnya syekh. Jadi jangan terpengaruh dengan gelar. Lihat kelakuannya. Sesuai tidak dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak ustadz-ustadz yang sebenarnya dukun, atau kiai-kiai yang sebenarnya dukun, menerawang ketika melihat ada seorang yang sakit atau kesurupan dan lain sebagainya. Kemudian sang dukun menganjurkan, sang kiai menganjurkan untuk kalau dia sembuh, ya kadang-kadang sebelum sembuh pun dianjurkan untuk menyembelih sapi di kuburan wali fulan, di kuburan keramat, untuk menyembelih kerbau, untuk Nyi Roro Kidul, untuk tokoh-tokoh mistik yang lainnya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan tatkala menyerahkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran sebagai kesimpulannya, wajibnya menunaikan nazar yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar, dan itu adalah nazar yang sifatnya ketaatan, maka wajib ditunaikan. Nazar untuk sholat, demi Allah, kalau saya berhasil, saya akan sholat duha setiap hari minimal 4 rakaat. Misalnya. Ya dia wajib tunaikan. Yang tadinya sholat duha cuma sunnah, lalu dia bernazar, jadi wajib. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Ya, maka ini salah satu sebab kenapa jadi makruh tadi. Asalnya makruh. Ya. Sudahlah, apa yang telah Allah SWT wajibkan kepada kita, itu saja. Sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, zakat, nah, atau haji seumur hidup sekali. Ya. Lalu ada seseorang yang menambahkan kewajiban yang lain. Sholat duha tidak wajib bagi dia. Lalu dia wajibkan. Ya, ini menambahkan hal-hal yang Allah wajibkan. Ini suatu perkara yang asalnya itu bukan perkara yang baik. Ya, makanya asalnya kenapa Rasulullah SAW, dalam beberapa kali kesempatan itu tidak senang, ya, melihat perlakuan sebagian sahabat. Seperti apa misalnya? Seperti para sahabat bersemangat, ya, sekali di awal-awal, ya, di masa awal di zaman Rasulullah SAW itu sholat berjamaah qiyam Ramadan. Rasulullah cuma keluar 3 kali saja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ya, kemudian malam keempat Rasulullah tidak keluar. Ya, Rasulullah SAW ketika pagi subuhnya, masjid sudah penuh, para sahabat berkumpul. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, la yakhfa alayya sani'ukumul barihah. Kata Rasulullah, aku bukannya tidak tahu, ya, apa yang kalian perbuat tadi malam. Kalian kumpul-kumpul nunggu untuk sholat berjamaah tarawih. Tapi apa? Tapi kata Rasulullah, aku khawatir, ya, aku khawatir qiyam Ramadan itu diwajibkan atas kalian. Makanya aku tidak lakukan. Ya, makanya kata ulama, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka hukumnya tidak sampai wajib. Ya, so, hukumnya tidak sampai.
tidak sampai wajib. Kenapa? Rasulullah SAW sebutkan itu azizun alaihi ma anittum. Berat baginya apa yang menyusahkan kaum mukminin. Sehingga Rasulullah mencukupkan, ya, Rasulullah SAW mencukupkan 5 saja. Sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam. Tidak usah ditambahi dengan sholat malam. Kecuali bagi Rasulullah SAW, ya, itu wajib baginya sholat malam. Ya. 5 pun itu sebenarnya anjuran Nabi Musa kepada Nabi Muhammad untuk minta dikurangi lagi. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam hadis yang sahih, kisah Isra Mi'raj. Ya. Turun dari 50 menjadi 5. Ya, jadi 5. Itu pun anjuran Nabi Musa untuk dikurangi lagi. Makanya para nabi dan rasul itu menghendaki agar umatnya itu diberikan banyak keringanan. Jangan sampai banyak kewajiban. Yang wajib-wajib sudah jelas wajib saja, banyak yang susah melakukannya. Ini mau ditambah-tambahin yang lain lagi. Puasa Ramadan saja banyak yang susah. Ya, ini mau ditambahin lagi puasa ini, dan seterusnya. Nah, ini kata ulama, itu salah satu sebabnya kenapa asalnya nazar itu jadi makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ya, sehingga ada larangan dari Rasulullah SAW. Ya, itu salah satu sebabnya kenapa memulai nazar itu dibenci. Nah, Rasulullah tegaskan, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, hadisnya, bahwasanya jangan sekali-sekali seorang itu berkeyakinan nadarlah yang mendatangkan kebaikan, bukan nazar. Jadi seolah-olah dia nggak akan sembuh kalau tidak bernazar. Seolah-olah dia tidak akan berhasil kalau tidak bernazar. Salah. Nabi katakan la yaruddu syai'an. Tidak bisa menolak bala, tidak pula bisa mendatangkan kebaikan. Ya, yang menolak bala dan bisa mendatangkan kebaikan hanyalah Allah SWT. Dan bahkan kata Rasul, nazar itu tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Karena dia tidak mau beribadah kalau tidak Allah berikan kebaikan. Ya, tapi uniknya, inilah uniknya nazar. Ketika dimulai dia makruh, ketika sudah terlanjur dilafadzkan, maka jadinya hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kalau wajib, ya berarti harus ditunaikan. Seperti itu. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa ambil pelajaran haramnya menunaikan nazar maksiat. Ya, haramnya menunaikan nazar maksiat. Nazar maksiat kalau untuk misalnya memutuskan silaturahim, ya, minum khamr atau zina dan lain sebagainya. Ini haram untuk ditunaikan. Ya. Ikhwanuddin rahimanallahu yakum. Sudah selesai materinya. Barangkali ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan dari chat nih Ustaz. Ya, Saya bacakan aja Ustaz ya. Ya. Iya, ini ada pertanyaan Ustaz. Tadi kafarat nazair itu memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak. Iya. Ya. Atau memberi pakaian. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah SAW para sahabat pernah bernazar, Ustaz? Iya, ada. Dalam banyak hadis, di antaranya sahabat Umar itu pernah bernazar dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nazartu fil jahiliyah, aku pernah bernazar sebelum Islam
untuk beriktikaf ya 1 malam di Masjidil Haram ya, dan belum sempat ditunaikan ya. Apa kata Rasulullah? Aufi binadrik. Ya, tunaikanlah nazar, itu salah satu contoh. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang lain. Oke, ya, terima kasih Ustadz. Ya, Pertanyaan berikutnya nih Ustadz, pertanyaannya dia adalah, apakah niat nazar harus diketahui orang lain? Beda nazar dengan syukuran. Jazakallahu khair, Ustadz. ya. Tidak, nazar itu tidak harus diketahui orang lain. Ya, nazar itu adalah ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup seorang hamba melafadzkan nazar, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya biasanya lillahi alayya nadrun ayatamir hadhihi sanah in ya syafanillahi subhanahu wa ta'ala. Misalnya, demi Allah ya, aku bernazar kalau Allah sembuhkan dari penyakitku ini, aku akan umroh tahun ini. Nah, ini cukup dia lafadzkan dengan dirinya sendiri, atau dia tuliskan dengan dirinya sendiri tanpa harus diketahui orang lain, itu sudah terjatuh ke dalam perkara nazar. Nah, ketika ternyata tahun ini dia tidak sanggup, ya mungkin sudah sembuh misalnya, tapi belum sanggup, belum ada waktu, atau belum Allah mudahkan secara finansial, atau hal-hal yang lainnya, maka dia bayar kafarat sumpah. Seperti itu. Ya. Yang lain? Terus tadi bedanya Ya. dengan syukuran, Ustadz, nazar? Dia melafadzkan seperti tadi atau tidak? Kalau dia lafadzkan, jatuhnya nazar juga. Jatuhnya misalnya, kalau saya sembuh, saya akan mengajak makan misalnya orang miskin atau anak yatim yang ada di sekitaran daerah saya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, ya berarti jatuhnya nazar juga. Ya, jatuhnya nazar juga. Ya. Dia sempat terlafadzkan tidak perkataan seperti itu. Kenapa harus dilafadzkan? Karena ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Yang artinya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT memaafkan umatku apa yang sempat terniatkan dalam hatinya, ya, ada kerentak-kerentak dalam hati, ya, selama tidak terucapkan atau dia amalkan, mungkin tulis dan lain sebagainya. Jadi baru sekedar niat-niat saja, ya, itu keinginan-keinginan saja, itu bukan nazar, ya namanya baru berniat. Ada keinginan kalau ini nanti saya mau seperti itu. Tapi baru dalam hati, maka itu tidak ada konsekuensinya, kecuali kalau sudah terlafadzkan demi Allah. Kalau ini, maka dia harus tunaikan nazar tersebut. Seperti itu. Jadi lihat, apakah sudah sempat terucapkan karena Allah, demi Allah SWT, dan seterusnya, atau baru cuma keinginan-keinginan saja. Ya, kalau sudah terucapkan, maka dia jatuhnya nazar juga. Seperti itu. Jelas ya? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya. Ini ya saya pernah menulis tentang syariah, tapi tulisan saya selalu ditolak. Kemudian saya katakan kalau gitu saya mau bayar orang untuk menuliskan, dan memang saya benar sudah bayar orang, tapi tidak selesai. Apa baiknya yang saya lakukan atas hal tersebut, Ustaz?
itu sempat bernazar atau cuma sekedar keinginan-keinginan saja. Ya. Kalau sempat bernazar, ya, maka ya tadi tunaikan nazarnya. Kalau tidak sanggup, dia bayar kafarat sumpah. Tapi kalau cuma sekedar keinginan, cita-cita dan tujuan, ya, kemudian tidak tercapai atau belum tercapai, itu tidak ada konsekuensinya, tidaklah masalah seperti itu. Baik, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah nazar yang diucapkan atau diniatkan oleh ibu dan atau ayah dan ternyata diwafatkan sebelum nazar tersebut terlaksana, apakah ahli waris wajib menunaikan nazar tersebut? Tidak, dia sunnah saja. Ya, jadi termasuk seperti hutang, dijatuhnya seperti hutang. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu dibebankan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi mungkin orang tua kita sempat bernazar, ya, kemudian meninggal, ya, dan belum sempat terlaksanakan, maka tidak wajib. Tapi sunnah dan dianjurkan. Ya, sunnah dan dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, Aro'aitiki, lau kanat ala ummiki dain faqadaiti qalan am. Ya, kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau sekiranya ibumu punya hutang, apakah engkau tunaikan? Iya, kalau begitu, seperti itulah kata Rasulullah. Artinya, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, kalau kita sanggup, kita tunaikan. Kalau kita sanggup, kita tunaikan. Ya, kalau kita sanggup, kita tunaikan. Tapi bukan hal yang wajib. Ya, bukan hal yang wajib, tapi anjuran. Kenapa? Karena ada ayat tadi. Karena ada ayat yang mengatakan seorang itu tidak dibebankan dosa yang dilakukan oleh orang lain, termasuk orang tua. Tapi sebagai bentuk bakti kita, ya, sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal, maka kita tunaikan. Apalagi seperti ini dalam kasus dia sudah meninggal. Apalagi dalam kasus dia sudah meninggal. Ya. Ada lagi? Ya Ustadz, makasih Ya. Ustadz. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak salah, Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernazar berpuasa apabila Hasan atau Husain sembuh dari sakit. Mohon penjelasannya Ustadz. Walau mungkin saja. Ya, saya tidak ingat ada keterangan seperti itu. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kesimpulannya bahwasanya nazar kalau itu merupakan ketaatan kepada Allah, maka wajib kita tunaikan. Ya, sebagaimana dalam banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan serta memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan tadi, ayat yang ke-7, salah satu ciri orang-orang yang berhak masuk dalam surganya Allah, diantaranya menunaikan nazar ketika dia sanggup untuk menunaikannya. Baik. Baik Ustaz, Ya. terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya sepertinya sih yang terakhir nih Ustaz. Ya. Mohon izin bertanya, apakah haul ulama termasuk dalam bentuk syukuran? Terima kasih. Apa? Haul. Haul ulama termasuk dalam bentuk syukuran. Ya. Ya. Bentuk syukuran yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ini kalau dijadikan rutinitas
maka ini hal yang terlarang. Ada hadisnya. Haul kan setiap tahun itu. Jadi ulang tahun kematian. Ulang tahun kematian. Nggak cukup dengan ulang tahun kelahiran, ini ada ulang tahun kematian. Ya, Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah SWT. Allahumma la taj'al qabri 'idan yu'bad. Coba lihat. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu idan. Aidan. Coba lihat. Id seperti hari raya. Ya, yang diperingati berulang-ulang. Aid. Aid itu kan datang setiap tahun. Datang setiap tahun, setahun sekali. Aid, Idul Adha, Idul Fitri. Rasul sudah berdoa kepada Allah SWT. Amit-amit. Seperti itu kurang lebih. Kalau bahasa kita, bahasa bebasnya. Amit-amit ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan kuburanku itu seperti hari raya yang diperingati berulang-ulang. Nah, ini kemudian kok bisa ada sebagian kaum muslimin, dari mana landasannya? Ya, kalau itu perkara yang di zaman Rasulullah SAW masih hidup, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha itu wanita yang paling mulia daripada umat ini. Ya, sudah dikabarkan surganya seperti ini, seperti ini. Ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kamu lamina rijal kathir, walam yakmul minan nisa illa Maryam Imran wa Khadijah bintu Khuwailid. Sosok laki-laki yang sempurna banyak. Nabi itu ratusan ribu. Rasul itu 300-an. Ya, banyak laki-laki yang sempurna. Wali-wali Allah SWT. Ya. Tapi tidak ada sosok wanita yang sempurna kecuali dua saja. Pertama, Maryam bintu Imran, ibunda Isa, Nabi Isa alaihi wassalam. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Dua sosok wanita yang sempurna di sisi Allah. Nggak ada, yang lainnya nggak sempurna. Ya, yang sempurna cuma dua. Wanita yang lainnya tidak sempurna. Khadijah meninggal di zaman Rasulullah SAW. Iya. Ketika belum hijrah. Ya. Nah, selayaknya apa? Selayaknya ada haul dong kalau itu disyariatkan. Apalagi sosok-sosok yang fenomenanya yang ada seorang berkeyakinan haul itu ibadah. Ya. Dan jangan ada pula yang berkeyakinan sebagian haul itu menyebabkan hajat-hajatnya tertunaikan dan lain sebagainya. Ya, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Ya, belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka para wali. Kata ulama, derajat wali termasuk yang tertinggi setelah Nabi dan Rasul itu para sahabat Nabi. Ada Ibunda Ammar bin Yasir, ada Mus'ab bin Umair, banyak lagi, belum lagi sahabat-sahabat yang meninggal di perang Badar. Ya, itu wali yang derajatnya tertinggi setelah para Nabi dan Rasul. Tidak ada seorang pun yang diperingati haulnya oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, ya, apakah ada Abu Bakar ya, mengajak para sahabat untuk memperingati haul Rasulullah SAW? Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, apakah ada keterangannya? Tidak ada sama sekali. Ya, seperti ini. Ya, ini termasuk perkara yang tercela. Rasulullah SAW sudah berdoa, mohon kepada Allah SWT, amit-amit ya Allah, jangan sampai engkau jadikan kuburan seperti dan yuhbat. Seperti ini, waliyadzubillah, khairul hadi Rasulullah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Sebaik perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat dan disepakati oleh sahabat yang lainnya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ini ada tambahan satu lagi nih, Ustaz. Ya. Jika
bernazar itu adalah sekelompok orang dengan niat yang sama, apakah jadi kewajiban semua orang di kelompok tersebut atau cukup satu orang yang menunaikannya? Jazakallahu khair. Seperti apa misalnya? Mungkin ini maksudnya ya, ini kurang tahu juga, pertanyaannya bukan saya, cuma mungkin mereka ramai-ramai bernazar gitu ya, tapi apa terus semuanya mesti atau satu orang yang melakukan udah dianggap cukup gitu, Ustaz? Ini kembali lagi kepada niatnya masing-masing. Ya, niatnya, sahibun nadarnya masing-masing. Kalau mereka berniat masing-masing mewajibkan dirinya masing-masing, ya maka jadi wajib buat masing-masing. Tapi kalau sekedar ada salah satu di antara mereka saja, dan itu tergantung niatnya lagi. Ya, jadi tergantung niatnya masing-masing seperti apa. Kalau memang merasa mewajibkan atas masing-masingnya, makanya jadi wajib buat masing-masing. Kalau tidak, sekedar ada perbuatannya saja, maka tidak. Jadi kembali kepada niatnya masing-masing. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ini sepertinya ini sih pertanyaan. Ya, Ustaz. Sepertinya itu sih pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Tunggu. Ya, itu terakhir sih, Ustaz, pertanyaannya. Iya. Ada pertanyaan lagi. Berarti kita tutup dengan doa majelis ya. Bila taufik sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khair, Ustaz. Antum jazakumullah.